Pendidikan adalah fondasi kemajuan suatu bangsa. Tapi tahukah kamu bahwa sistem pendidikan di dunia sangat beragam? Finlandia terkenal dengan pendekatan santainya, Belanda dengan fleksibilitasnya, Jepang dengan kedisiplinannya, dan Korea Selatan dengan kompetisi ketatnya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Mari kita pelajari dan telusuri perbandingannya. Finlandia memimpin dunia dalam kualitas pendidikan dengan filosofi less is more. Di sini, siswa tidak menghadapi ujian nasional hingga usia 16 tahun. Fokusnya adalah pada pembelajaran aktif, bukan hafalan. Guru-guru diseleksi ketat, hanya 10% pelamar yang diterima, dan wajib memiliki gelar master. Hasilnya, Finlandia konsisten menempati peringkat atas dalam survei PISA. Sementara tingkat stres siswa termasuk terendah di dunia. Kunci keberhasilannya terletak pada kepercayaan terhadap guru dan penghargaan terhadap masa kanak-kanak. Belanda menawarkan sistem pendidikan paling fleksibel di Eropa. Setelah sekolah dasar, siswa dapat memilih antara 3 jalur, VMBO untuk pendidikan vokasi, HAVO untuk pendidikan menengah, atau VWO untuk jalur akademik. Sistem ini menghargai perbedaan minat dan kemampuan setiap anak. Yang unik, Belanda memiliki banyak sekolah berbasis agama dan filosofi yang semuanya mendapat pendanaan negara setara. Pendekatan ini menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga terampil secara praktis. Jepang menjadikan pendidikan karakter sebagai prioritas utama. Setiap hari, siswa membersihkan ruang kelas sendiri melalui kegiatan Shouji, sebuah latihan tanggung jawab dan kerendahan hati. Ekstrakurikuler bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban yang disebut bukatsu. Namun, sistem ini juga memiliki sisi gelap. Tekanan tinggi dalam ujian masuk sekolah menengah dan universitas menciptakan lingkungan yang sangat kompetitif. Nilai-nilai disiplin dan kerja keras memang membentuk SDM unggul, tapi dengan biaya kesehatan mental yang tidak kecil. Di Korea Selatan, pendidikan adalah medan pertempuran. Siswa biasa menghabiskan 12 hingga 16 jam sehari untuk belajar, mulai dari sekolah formal hingga bimbingan belajar malam atau hagwon. Ujian CSAT yang diadakan setahun sekali bisa menentukan nasib seseorang. Teknologi pendidikan di sini sangat maju dengan penggunaan AI dan VR. Hasilnya, Korea selalu masuk 10 besar PISA untuk matematika dan sains. Namun, negara ini juga memegang rekor tingkat depresi dan bunuh diri remaja tertinggi di antara negara OECD. Harga mahal dari sistem yang terlalu berorientasi pada prestasi akademik. Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pendidikan, kurikulum yang sering berubah, kesenjangan kualitas guru antara kota dan desa, serta infrastruktur yang tidak merata adalah beberapa masalah utama. Asesmen nasional mulai bergeser dari tes tradisional ke penilaian kompetensi, tapi perubahan ini masih belum merata. Ketimpangan terlihat jelas. Sekolah di kota mungkin memiliki fasilitas lengkap, sementara di daerah terpencil, anak-anak masih belajar dengan fasilitas minim. Banyak yang bisa dipelajari dari sistem pendidikan negara lain. Dari Finlandia, kita bisa adopsi penghargaan terhadap guru. Dari Belanda, fleksibilitas jalur pendidikan. Dari Jepang, pendidikan karakter yang kuat.
dan dari Korea Selatan pemanfaatan teknologi. Namun, kita juga harus menghindari jebakan sistem yang terlalu menekan siswa. Solusi untuk Indonesia mungkin terletak pada meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, mempertahankan kurikulum inti yang stabil namun adaptif, memperluas pendidikan vokasi berkualitas, dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah. Tidak ada sistem pendidikan yang sempurna. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Tugas kita adalah mengambil yang terbaik dari setiap sistem, lalu menyesuaikannya dengan budaya dan kebutuhan Indonesia. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tapi juga memanusiakan. Pendidikan berkualitas adalah hak setiap anak Indonesia, dan itulah yang harus kita wujudkan bersama.